Siang ini kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab 2, ya, tentang sabar, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 11, ya. Jadi siang ini kita akan membahas surat Al-Hajj ayat 11, ya, di mana sabar dimaknai sebagai dawam dan istiqomah, ya. Jadi sabar, ya, itu dimaknai pertama, ya, dawam atau tetap, dan istiqomah atau tegar dalam ibadah. Sabar juga dimaknai sebagai dawam dan istiqomah, tetap dan tegar dalam syariah, ya, atau dalam Islam. Yang ketiga, sabar juga dimaknai sebagai dawam dan istiqomah, tetap dan tegar dalam akidah, dalam iman. Dan keempat, ya, sabar juga dimaknai sebagai dawam dan istiqomah, tetap dan tegar dalam kebaikan atau akhlak, ya. Jadi kita wajib sabar, ya. Wajib dawam dan istiqomah dalam 4 hal. Pertama dalam ibadah, yang kedua, ya, dalam Islam, yang ketiga dalam iman, yang keempat dalam kebaikan atau dalam akhlak. Itulah, ya, salah satu makna sabar. Yang pertama, ya, sabar dimaknai sebagai dawam dan istiqomah, ya, atau tetap dan tegar dalam ibadah. Itu difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi, dan di antara manusia. Jadi tidak semuanya, ya. Bisa sebagian kecil, bisa juga sebagian besar. Ya, dan di antara manusia man ya'budullah, ya, ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, ya. Ya. Di tepi ibadahnya itu, ya. Jadi dalam posisi yang tidak tegak, ya, tidak tegar, posisi yang rawan, posisi yang labil, ya. Makanya harfin itu, ya, bahasa Indonesianya kan huruf, tapi juga diartikan, ya, harfin itu berubah-ubah, ya. Jadi ada orang yang ibadah kepada Allahnya itu tidak dawam, tidak tetap, tapi labil, berubah-ubah, ya. Ya, jadi tidak tetap dan tidak istiqomah, tegar atau konsisten dalam ibadah, ya. Dijelaskan siapa yang ibadah kepada Allah, ya, yang labil, ya, yang tidak konsisten, tidak tetap, ya, yaitu fa'in asobahu khairun itma'an nabih, ya. Maka jika diuji dengan musibah yang baik, musibah yang menyenangkan, misalnya hidup aman, ya, kenyang, serba cukup, dia merasa tenang dalam ibadah. Jadi ibadahnya itu mantap, ya. Jadi kalau diuji dengan musibah yang menyenangkan, ya, musibah yang baik, wah ibadahnya mantap itu, ya. Tapi wa in asobatu fitnah in qalaba ala wajhihi. Jika diuji dengan musibah yang tidak menyenangkan, tidak baik, bahkan fitnah, seperti diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan, ya, dia berbalik ke belakang, tidak beribadah, ya. Ibadahnya itu asal-asalan, malas-malasan ibadahnya itu. Nah, orang yang ibadahnya tidak tetap, tidak dawam, tidak istiqomah, tidak tegar, khasirud dunya wal akhirah, ya, pasti dia itu rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah rugi yang sebenarnya, ya. Jadi ada yang rugi, benar-benar rugi kalau ibadahnya tidak dawam din istiqomah. Ya, apa faedah ayat ini? Pertama, ya, perintah dawam dalam istiqomah dalam ibadah, ya. Ibadah itu harus tetap, ibadah itu harus tegar, ya. Yang kedua, larangan lemah dalam keimanan dan ragu dalam keyakinan. Ya, jadi gara-gara imannya lemah, gara-gara keyakinannya ragu, maka kemudian ibadahnya tidak dawam dan istiqomah. Nah, keutamaan dalam dawam dalam ibadah itu akan mengurangi sikap mengeluh, ya. Jadi sabar, tidak putus asa jika diuji dengan keburukan, ya. Itu ciri orang yang ibadahnya dawam, ya.
Yang kedua, tidak pelit, ya. Atau ya, dermawan jika diuji dengan kebaikan. Ya, diuji dengan yang tidak menyenangkan, dia tidak putus asa, ya. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, diuji dengan kebaikan, dia dermawan, gemar berbagi, ya. Dan ini menjelaskan tentang ya tabiat manusia. Pada umumnya innal insana khuliqa halu'a. Jadi innal insanya sesungguhnya manusia itu khuliqa, punya tabiat, punya akhlak. Halu'a, ya suka mengeluh, ya. Idza masahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, ya. Jangankan orang dekat, orang jauh juga dikasih tahu itu, ya. Wa idza masahul khair manu'a. Tapi kalau diuji dengan kebaikan, diuji dengan kesenangan, dia sangat pelit sekali. Jangankan orang jauh, ya teman dekat juga nggak dikasih tahu itu. Kalau lagi senang, tapi kalau lagi susah, dikasih tahu siapapun, ya. Nah, ilal musallin ada terapinya bagaimana supaya tidak punya sifat suka mengeluh, ya. Suka gampang putus asa jika diuji dengan yang tidak menyenangkan, dan kemudian pelit jika diuji dengan menyenangkan. Tentunya terapinya itu adalah al-musallin, sholat. Jadi hanya orang sholat, ya, yang tidak pelit kalau diuji dengan kesenangan dan tidak putus asa ketika diuji dengan yang tidak menyenangkan. Ya, solusi sholat. Ya. Sholat itu kan banyak. Ya, di antaranya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholat tidak akan mencuri. Orang yang sholat tidak akan berzina. Orang yang sholat tidak akan berjudi, ya. Orang yang sholat tidak akan minum minuman keras. Tapi dalam waktu yang sama, orang yang sholat itu tidak akan punya tabiat halu'ah, ya, suka mengeluh, ya. Yaitu pelit ketika diuji dengan yang menyenangkan, dan kemudian putus asa, gampang berkeluh kesah ketika diuji dengan yang tidak menyenangkan, ya. Itu sebagai bahan muhasabah, introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah benar-benar sholat, atau baru sholat-sholatan, atau sholatnya amatiran, asal-asalan, malas-malasan. Siapa itu? Ya, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholat, yang benar-benar dinilai sholat adalah orang yang sholatnya dawam. Dawam itu tetap, ya, tetap, ya. Jadi kalau sholat tahajud tiap malam misalnya, ya, atau seminggu 2 kali, atau sebulan 3 kali, tetap begitu, ya. Jadi tidak kalau lagi susah dia sholat terus, pas senang dia nggak sholat tahajud, berarti dia tidak dawam dalam sholatnya. Kemudian lebih dicintai Allah itu, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qala. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling tetap, yang paling dawam. Wa in qala, walaupun sedikit. Ya, tiap hari kita infak, masukin ke kotak amal 2.000, tapi tiap hari, ya. Sampai 1 bulan itu kalau kemudian 26 hari berarti 52.000, ya. Itu lebih baik dibandingkan dengan, ya, masukkan infak ke kotak amal 10.000, tapi sebulan sekali misalnya, ya. Mending sedikit tapi dawam daripada banyak tidak dawam. Ini pentingnya mengundang cinta Allah. Tetap beramal walaupun sedikit, ya. Jadi yang dinilai, yang disukai Allah itu tetapnya, ya, bukan banyaknya. Ini hadis riwayat Muslim dan Bukhari, bagian daripada kesabaran. Al-maqsud bihadzal hadis, yang dimaksud dengan hadis ini, innallaha yuhibbul amal as-salih. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai amal soleh, perbuatan baik, al-mustamir, yang dilakukan terus menerus, hatta laukana qalilan, walaupun cuman sedikit, ya. Yang penting soleh, yang penting dawam. Yang kedua, ya, sabar sebagai dawam, ya, sabar sebagai dawam dan istiqomah, tetap dan tegar dalam syariah Islam, ya. Jadi bukan hanya dalam ibadah saja, tapi juga dalam syariah, yaitu dalam Islam, itu harus dawam dan istiqomah, bagian dari kesabaran. Nah, keutamaan istiqomah dalam Islam atau dalam ibadah sesuai dengan syariat Islam, jadi ibadahnya itu sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan aturan Islam. Insya Allah kalau ibadah kita sesuai dengan syariat Islam dan kita tetap dan tegar melakukannya, akan dibimbing dalam kebaikan, ya.
Faman aslama faulaiha wa ulaika taharraw rasyada, kata Allah. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus selain jalan Islam. Tidak ada jalan yang benar selain jalan Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, pertama tidak akan diterima agamanya, ditolak itu. Yang kedua, dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi, bukan masuk surga tapi masuk neraka. Yang kedua, ya, istiqomah dawam dalam Islam itu dilindungi dari neraka jahanam. Ya. Wa amal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan adapun orang-orang yang menyimpang dari Islam, ya, ngaku Islam tapi gaya hidupnya tidak Islami, fakanu li jahannam hataba, maka mereka akan menjadi bahan kayu bakar bagi neraka jahanam. Ya. Jadi neraka jahanam itu, ya, api yang digunakan untuk membakar orang kafir. Ya. Tapi kayu bakarnya ada dua. Pertama manusia, yang kedua batu, itu kayu bakarnya tuh. Kenapa batu? Kalau batu tuh kuat, walaupun dibakar nggak hancur. Ya, siapa manusia yang akan dijadikan kayu bakar? Yaitu orang yang menyimpang dari Islam. Ya, walaupun KTP-nya Islam, tapi gaya hidupnya, ya, tidak sesuai dengan Islam. Itulah yang akan dijadikan kayu bakar api neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang dawam dan istiqomah dalam Islam, hidupnya subur insya Allah. Hidupnya makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Ya. Toto, tentang kartora harjo, apalagi gitu ya. Baldatun, toyibatun, warabun, kufur. Dan ini jaminan Allah. Ya. Makanya kita selalu mengucapkan shadaqallahul azim, innaka la tukhliful mi'ad. Firman Allah itu benar. Ya, bukan hoax, ya. Bukan bohong. Dan kemudian Allah itu kalau berjanji tidak akan menyalahi, tidak akan ingkar. Ya, di sini jelaskan wa alla wistaqamu ala tariqati. Dan kalau, ya, mereka istiqomah di atas jalannya, yaitu di atas jalan Islam, ya, la asqainakum ma'an godako, la asqainahum ma'an godako. Pasti, ya, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ya, jadi air itu kan sumber kehidupan. Ya. Jadi tanpa air tidak mungkin ada kehidupan. Makanya yang pertama Allah turunkan dari langit ke bumi itu air. Ya. Karena dengan air itu, ya, maka kemudian keluar berbagai macam, ya, buah-buahan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Rizqalakum, rizki bagi kamu. Ya. Jadi air itu sumber rizki. Bahkan semua yang hidup, ya, Allah ciptakan dari air. Ya. Jadi tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Ya. Tanpa air manusia tidak akan bisa makan. Karena ternyata tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan itu tumbuh keluar dari bumi karena ada air. Ya. Itu Al-Jumu'ah ayat 4 sampai 16. Yang ketiga, sabar sebagai dawam dan tetap, ya, atau istiqomah tegar dalam akidah. Ya. Jadi apa dawam dan istiqomah dalam ibadah, dawam dan istiqomah dalam syariah, dawam dan istiqomah dalam akidah atau iman. Apa keutamaannya kalau kita sabar dalam iman, dalam akidah dengan dawam dan istiqomah? Ya, di sini jelaskan, ya, pertama hidup aman dan bahagia. Kenapa hidup aman dan bahagia? Karena dihibur oleh malaikat, dekat dengan malaikat, dan tugas malaikat itu menghibur, ya, orang yang sedang sedih. Yang kedua dilindungi, ya, dilindungi dari bahaya, dari bencana, ya. Kemudian apa lagi? Dijanjikan sorga. Inilah, ya, ya, apa hikmah keutamaan orang yang dawam dan istiqomah dalam iman. Dihibur malaikat, dilindungi malaikat, dijanjikan surga. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, ya, Rob kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah,
tegar dengan keyakinannya itu, maka malaikat akan turun ya dari atas mereka. Ya. Untuk apa? Untuk menghibur. Allah takhafu, kalian jangan takut. Walah tahzanu, kalian jangan sedih. Wa absyiru, kalian harus gembira. Kenapa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena ada sorga yang dijanjikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Nahnu, kata malaikat, kami auliyaukum, dekat dengan kalian, bersama kalian, setia kepada kalian, dan siap untuk menolong dan melindungi kalian fil hayati dunia, baik dalam kehidupan di dunianya, wa fil akhirah, sampai akhirat. Ini malaikat akan melindungi, menjadi pelindung, menjadi wali ya orang yang istiqomah dalam iman, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian ya di sorga itu disediakan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Jadi sorga itu tempat yang menyenangkan, tempat yang memuaskan. Kenapa? Apa yang diinginkan ada, apa yang diminta tersedia. Ya, jadi jangankan ngomong, baru ingin saja sudah ada. Jadi full service. Tapi dalam waktu yang sama full bonus ya. Jadi ada walahum yasyauna fiha waladaina mazid. Untuk mereka penghuni surga itu apa yang mereka inginkan ada. Tapi kemudian di sisi kami ada bonus, ada tambahannya. Yang di dunia tidak ada, di surga ada ya. Jadi sudah yang diinginkan ada, ditambah dengan ya bonus ya, tambahan dari Allah SWT yang lebih banyak daripada yang Allah ya jadikan di dunia ini ya. Kemudian yang selanjutnya, sabar sebagai dawam dan istiqomah tegar dalam kebaikan ya. Inilah memaknai sabar, pertama sebagai dawam dan istiqomah dalam ibadah, dawam dan istiqomah dalam akidah, dawam dan istiqomah dalam syariah, kemudian dawam dan istiqomah dalam akhlak. Jadi berbuat baik juga harus tetap ya, harus tetap dan tegar. Ada ciri orang yang sabar, dawam dan istiqomah dalam akhlak. Pertama, selalu tenang ya dalam menyikapi hidup yang sejatinya adalah ujian berupa musibah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, disikapi dengan tenang. Kenapa? Karena Allah itu hendak memberikan kebaikan kepada hambanya lewat ujian, baik dengan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan ya. Jadi sakit baik, sehat baik, kaya baik, miskin baik, jadi pejabat baik, jadi rakyat juga baik itu ya. Kalau kita sikapi dengan ya, akhlak yang mulia. Fa in asabahu khairun itma'anna bih ya. Jadi ada orang ya, kalau ditimpa musibah yang menyenangkan, dia baru tenang ya. Tapi wa in asabatu fitnah in qalaba ala wajhihi. Kalau kemudian diujinya dengan yang tidak menyenangkan, dia panik ya. Ibadahnya juga mulai malas-malasan dan asal-asalan. Yang bagus adalah dawam dan istiqomah. Nah, bahaya orang yang tidak dawam dan istiqomah dalam kebaikan, pertama benar-benar rugi dunia di akhirat. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Di akhirat tidak bahagia, di akhirat tidak aman, di akhirat tidak selamat, di akhirat tidak sukses. Ya, malah ditimpa bencana, di neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah ya rugi yang benar-benar rugi. Yang kedua, tidak mendapatkan surga sebagai balasan yang terbaik ya, balasan yang terbesar, ajrun adim. Makanya Allah kasih tahu kepada kita, ada fitnah, ujian yang paling berat. Apa ujian yang paling berat? Yang pertama adalah amwalukum, ujian harta itu yang paling berat ya. Banyak orang yang jahat gara-gara harta ya. Kenapa? Karena dikasih ujian berupa kekurangan, akhirnya melakukan berbagai macam kejahatan atau perbuatan zalim. Yang kedua, ya, fitnah, ujian yang paling berat itu anak ya. Bahkan anak itu di sisi lain sebagai musuh bagi orang tuanya.
Tapi di sisi yang lainnya, anak itu bisa menjadi fitnah, ujian yang paling berat, yang dengan itu bisa jadi seorang ayah tidak mendapatkan ajrun azim, balasan yang paling besar. Apa? Surga. Jadi gara-gara harta masuk neraka ada, gara-gara anak masuk neraka. Maka kalau kita sikapi dengan tenang, ketika diuji dengan harta, diuji dengan anak sebagai fitnah, maka insya Allah ya kita akan untung besar ya. Jadi ada 4 cara agar dawam dan istiqomah dalam ibadah, akidah, syariah dan akhlak. Pertama, bertakwa ya. Dengan takwa insya Allah ya, dawam dan istiqomah ya, sabar insya Allah. Yang kedua, dengarkan dan taati Allah dan Rasulnya serta nasihat ulama ya. Baca Al-Quran, baca hadis, kemudian dengarkan fatwa para ulama. Yang ketiga, infakkan sebagian rizki yang diberikan Allah ya. Jadi Allah yang menjadikan kita berharta itu sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah, milik Allah dan titipan dari Allah. Sebagian silahkan gunakan, sebagian lagi silahkan serahkan kepada yang berhaknya lewat zakat, infak dan sedekah. Insyaallah kita bisa dawam dan istiqomah. Kemudian yang keempat, tingkatkan dan jauhi sifat kikir. Wa mayuqa syuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, jadi siapa saja yang dijaga dari sifat kikir, sifat pelit, sifat bakhil, itulah orang yang beruntung. Tadi kan, ya ada orang yang rugi, ya, tapi ada juga orang yang beruntung. Orang yang beruntung orang yang takwa. Orang yang beruntung itu orang yang taat. Orang yang beruntung itu orang yang suka mendengar nasihat. Orang yang beruntung itu adalah orang yang suka infak. Dan kemudian orang yang beruntung, yang dawam dan istiqomah adalah memberikan pinjaman terbaik kepada Allah untuk mendapatkan pengembalian yang berlipat ganda serta ampunannya. In tuqridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jadi di samping zakat, infak dan sedekah itu kan hak mereka. Tapi milik kita juga ada peluang untuk mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kita pinjamkan kepada Allah. Ya, ada teladan yang bagus dari salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukannya? Dia cari orang yang mau pinjam utang. Ya, di sini ada nggak orang yang nyori, yang mau pinjam utang? Itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian kalau ada dikasih. Yang kedua, dia cari orang yang tidak mampu bayar utang. Ya tuh, dicari. Ya. Yang tidak mampu bayar utang, dia bayarin. Wah, luar biasa itu. Makanya kemudian hartanya makin lama bukan makin sedikit, makin berlimpah. Dan puncak kedermawannya, kebaikannya juga istiqomah dan dawam. Dia pernah bawa 7 kafilah. Jadi 7 unta, rombongan unta yang membawa barang-barang yang baik dan mahal. Kemudian ketika mendapatkan penjelasan tentang sabda Rasul bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak, ya, dia sedih kan? Ya, jadi dia nyesal jadi orang kaya. Ternyata jadi orang kaya itu masuk surganya lelet itu. Ya, kata Rasul, Abdurrahman bin Auf masuk surganya itu merangkak. Tapi ketika mendapatkan penjelasan dari istri-istri Rasul, yang dimaksud dengan Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak itu jarak antara surga ke dia itu dekat, nggak usah lari, merangkak aja nyampe kan gitu. Akhirnya tuh unta kafilah yang tujuh barang dagangan yang sebanyak 7 kafilah itu dia infakkan, dia sedekahkan ya kepada semua istri Rasulullah. Luar biasa. Ya, jadi dermawannya itu ya, kebaikannya itu dawam dan istiqomah. Insya Allah dijamin ya sebagai orang yang mendapatkan al-falah, keuntungan yang sangat besar, yaitu surga Firdaus, warisan dari Allah yang akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman, yang kemudian mendapatkan al-falah. Dan kriterianya ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, silakan dibaca. Insya Allah kita akan dapat keuntungan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.